Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga semua yang mencermati di channel YouTube ini. Saudara, saya mau cerita terlebih dulu. Ada seorang kakek yang masuk ke gudang. Ada garasi besar, lalu di sebelahnya gudang. Kakek ini terkejut karena begitu dia membuka gudang, di situ ada tumpukan piala, lalu penghargaan macam-macam penuh. Yang dia terkejut bukan banyaknya piala dan penghargaan, tapi dia terperangah karena apa? Kakek ini melihat ternyata piala-piala itu ditumpuk di pojok, berdebu dan tidak terawat, bahkan ada yang sudah rusak. Dia ingat dulu ketika yang punya rumah ini masih muda, cucunya ini oleh papahnya dibuatkan lemari khusus, dipasang di ruang tamu, dan itu membanggakan. Anaknya juga bangga, ada penghargaan ini, ada penghargaan itu, ada penghargaan yang ini lagi, ada juga ini semacam piagam. Ada piala gede banget. Sekarang diletakkan di gudang dan tidak terawat. Si kakek yang sudah tua ini geleng-geleng kepala. Padahal dia tahu untuk mendapatkan satu piala itu biaya, waktu, perjuangan dibuat. Ketika dia sedang melamun di situ, si cucunya datang. "Kak, ngapain kak? Loh, ini kan kebanggaanmu ini dulu nih. Kenapa dibiarkan begini?" Si cucunya bilang, "Kami sudah tidak membutuhkannya." "Kok bisa? Dulu kak, ketika saya SD, SMP, SMA, ya itu penting untuk kebanggaan. Papa juga senang banget. Tapi sekarang tidak ada gunanya. Selain menjadi kenangan saja. Rumah ini terlalu kecil kalau harus dipajang itu semua." Ya tentu sebetulnya rumahnya gede, tapi barang-barangnya juga banyak. Lagian ngapain memasang barang-barang ketika dia juara di SD, TK, SMP, SMA. Toh sekarang dia sudah mulai tua juga. Saudara-saudara, dari cerita ini saya mau mengatakan bahwa sesuatu itu berharga ketika kita menghargai. Tapi pada saat tertentu sesuatu yang berharga itu menjadi kurang berharga, bahkan tidak berharga. Saudara, harta duniawi sangat berharga ketika kita ada di dunia. Bahkan pakaian yang kita pakai, perhiasan, mobil, itu menentukan penghargaan orang terhadap kita. Di dunia. Saudara, ada satu ayat yang menarik. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Begini, "Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut." Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hari kemurkaan adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua. Orang bilang
hari kiamat. Pada saat itulah harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, oleh sebab itu menabung penting, tapi tidak boleh hati kita ditarik di harta. Ayat lain mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahaya ya. Harta juga penting, menabung penting, apalagi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tetapi tidak boleh itu lalu menjadi yang utama dan mengalahkan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan kebenaran hilang karena harta, enggak boleh. Oleh sebab itu saya menganjurkan, meskipun saya sibuk atau saudara sibuk atau kita sibuk, sebaiknya jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan persekutuan, jangan melupakan ibadah, jangan melupakan Tuhan. Karena apa? Pada saatnya kita cari harta itu tidak berguna kalau kita tidak memiliki kebenaran dan keselamatan. Benar juga, itulah sebabnya Ayub ketika dia sudah kehilangan banyak, anak-anaknya meninggal, dia sudah semakin tua, bahkan dia menderita sakit, istri yang dikasihi meninggalkannya. Dan Ayub, dalam Ayub 1 ayat 21 disebutkan kesaksian begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mau dan mengerti membedakan mana yang esensi dan tidak. Dia sedih ketika harta bendanya habis, pasti sedih. Dia juga sedih prihatin ketika anak-anaknya meninggal. Tapi sebagai seorang beriman, dia tahu itu semua milik Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Maka ketika hartanya ludes, Ayub masih bisa mengucap syukur. Saya pernah menyaksikan ada orang rumahnya ludes terbakar, habis semua, tapi dia masih bisa mengucap syukur. Meskipun juga dia secara manusiawi sedih, tapi tidak semplah banget. Saudara, harta duniawi tidak bisa menolong pada hari kemurkaan. Oleh sebab itu ketika tinggal di dunia, ya kita pakai harta sebagaimana mestinya, tapi jangan sampai harta itu memisahkan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, satu ayat lagi saya bacakan di Matius 6 ayat 19. Ini masuk pada khotbah di bukit. Dan pada khotbah di bukit itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara jangan harafiah ya. Ayat ini jangan dimengerti, jangan mengumpulkan harta di bumi. Kalau begitu, wah kita tidak usah punya tabungan, kita tidak usah merancang bagaimana kalau tiba-tiba ada ini. Wah, enggak, jangan begitu. Ini maksudnya adalah supaya kita jangan sampai hati dan hidup kita terikat pada harta lalu melupakan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di surga dan bukan orientasi pada harta di bumi,
bahwa kita menabung itu bagian dari rasa syukur, maka ada ayat lain yang mengatakan, maka engkau berbuat apapun juga, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Artinya kalau saya menabung pun, saya menabung ini dalam rangka saya memuliakan Tuhan, bukan terikat pada harta. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang penting adalah jangan pernah menyandarkan hidupmu kepada harta duniawi lalu melupakan Tuhan. Jangan pernah. Karena itu sia-sia. Sebab harta duniawi tidak bisa menolong, apalagi menyelamatkan hidup kita. Silakan pakai harta duniawi sebagai sarana, tapi jangan dia menjadi ilah. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak untuk kita mengerti ini. Menabung oke, investasi silakan, menumpuk harta tidak boleh, terikat pada harta di dunia jangan. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Harta hanya sarana, yang paling penting harta terindah kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, biarlah ini menjadi inspirasi kita. Karena apa? Kalau mau hidup berdampak, hidup yang mempengaruhi orang lain, yang secara bagus itu membuat jadi baik, maka kita harus memiliki sikap yang tepat terhadap harta. Jangan kita lalu masuk menjadi hamba budak harta, tapi harta sebagai sarana, kita tetap berrelasi dengan Tuhan. Itu yang utama. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk bijak, supaya kami tidak jatuh pada menumpuk harta, tidak jatuh pada investasi menabung untuk kepuasan diri, melupakan Tuhan. Tapi ajarilah kami untuk menggunakan harta sebagai sarana yang terbatas gunanya. Yang lebih utama dalam hidup adalah di dalam penyertaan Tuhan. Semoga kami hidup yang baik sebagai umat-Mu, sehingga kami menjadi yang diperkenan Tuhan. Sedangkan di dunia kami ingin pakai harta untuk sarana dan bukan menjadi ilah sesembahan kami. Kami tidak mau menjadi hamba harta. Kami tetap menjadi hamba Tuhan. Harta hanyalah sarana. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu bersikap dengan baik, dengan benar tentang hal ini. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.